Bapak Ibu saudara sekalian, subtema yang diusung dalam perayaan ini, kebangkitan Tuhan Yesus, anugerah kehidupan baru. Dasar sukacita merajut kesehatian di tanah Papua dan dunia. Sangat relevan dengan kondisi kita hari ini. Bapak Ibu, kita hari ini keadaan kita tidak baik-baik saja. Secara global, kita di Republik Indonesia yang kita cintai ini, semua keadaan kita tidak baik-baik saja. Tapi kita sudah percaya Tuhan Yesus telah menyelesaikan semuanya melalui kematiannya di kayu salib. Doanya semuanya sudah selesai. Tuhan tidak boleh takut. Itu sebabnya mari kita terus menjaga persekutuan kita pribadi dengan Tuhan, membangun persaudaraan yang rukun di antara kita, merajut itu dalam satu kehidupan simponi yang damai, yang aman, tentram di tanah ini, di dunia ini. Karena di dunia ini kita hanya sementara. Kita semua akan kembali ke rumah Bapa yang di sorga. Kita semua akan meninggalkan semua kemegahan, kemewahan kita ini. Untuk itu mari kita terus hadirkan Shalom Allah itu dimanapun kita berada. Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi mari kita jadikan momen Paskah ini sebagai titik tolak untuk hidup dalam kasih, menghindari segala bentuk perpecahan, dan mewujudkan tanah Papua sebagai tanah yang diberkati, penuh harapan dan damai sejahtera bagi semua orang. Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin memberikan apresiasi yang besar kepada pihak gereja Kristen Injili di tanah Papua, khususnya Klasis Malamoi yang telah mencanangkan acara ibadah bersama ini. Kita semua berdoa supaya kebersamaan ini terus ada keberlanjutannya. Kita tidak hanya sampai di sini, tapi ini terus kita hadirkan di mana saja ketika kita ada, di berbagai kesempatan, dalam berbagai tanggung jawab yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Kita jadikan hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menghadirkan damai dan sukacita, kasih kepada semua orang tanpa memandang bulu, tanpa diskriminatif, tanpa membeda-bedakan. Bapak Ibu saudara sekalian, gereja sebagai mitra strategis pemerintah, kita semua di tanah Papua ini, kita harus jujur akui bahwa peradaban di atas tanah Papua ini telah dimulai melalui gereja. Semua yang lain ikut dari belakang. Itu sebabnya saya tantang Bapak Ibu para pimpinan gereja, mari terus ambil perang itu, terus ada di depan, karena Bapak Ibu yang telah memulai pekerjaan itu di atas tanah ini. Kami yang lain mendukung dari belakang. Pemerintah, masyarakat, kita beri dukungan. Kita topang ini bersama-sama. Kalau masih banyak anak-anak yang tidak sekolah dengan baik, kalau masih ada kekerasan-kekerasan rumah tangga, ada terjadi kekacauan, ada gejala-gejala masyarakat kehidupan sosial yang berdampak di lingkungan
Ini tanggung jawab kita semua. Saya berpesan, gereja harus mengambil peran utama. Dan pemerintah, kami terbuka, siap untuk bersama-sama. Kita melangkah bersama membangun tanah Papua ini untuk menghadirkan kemuliaan Allah di negeri ini, menghadirkan damai dan sukacita di atas tanah ini, supaya tanah ini, negeri ini menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita mau Papua diberkati, Bapak Ibu mau Papua diberkati? Kalau mau Papua diberkati, ya baca Mazmur 133. Alangkah indahnya kalau kita ini hidup rukun. Ayat 2, seperti embun yang turun dari Gunung Hermon ke kepala, turun ke jenggot, ke jubah. Saya percaya firman ini ya dan amin. Kalau Bapak Ibu mau Papua diberkati, maka kita wajib hidup rukun di antara kita. Dan kalau Bapak Ibu lihat ayat 2, perintahnya jelas. Embun itu turun tidak langsung ke jubah, tidak langsung ke kaki, tidak langsung ke tangan, turun di kepala. Maka harus ada komitmen yang jelas para pemimpin. Apa saja harus mulai tertib dari dirinya dulu. Mau pemerintah, mau gereja ini mau maju, maka para pemimpin harus tertib duluan. Baru garansinya di ayat 3. Bukan kita yang sibuk cari, tapi di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Bukan untuk sementara, tapi selama-lamanya. Ini berlaku bagi mereka yang takut akan Tuhan, berlaku bagi mereka yang percaya sungguh kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pusat sentral dalam segala-galanya, tidak lari ke iblis. Tadi kita sudah tertawa iblis, jadi ya harus ada komitmen hati kita, tidak lari ke ya ilmu-ilmu yang lain. Saya kemarin datang pemilu kada ini, banyak orang yang tawar saya untuk bilang begini, ini lawan Seram lah, lawan Banteng lah, lawan Ternate lah. Saya bilang saya hanya menang bersama Yesus saja. Dan itu telah saya buktikan dalam perjalanan hidup saya. Saya tidak pernah kemana-mana. Saya hanya bersama Yesus saja. Tidak pernah kemana-mana. Saya hanya bersama Yesus saja. Kalau Bapak Ibu mau percaya Yesus, doa Yesus sudah jelas. Semua sudah selesai. Apalagi yang kita takutkan baru kita minta dorang yang Tuhan Yesus, Tuhan jadikan itu. Bapak Ibu, kita semua saya ajak gereja, kita tidak boleh mengklaim diri bahwa kita yang paling benar di antara yang lain. Kita semua ini adalah umat Tuhan. Bapak Ibu, kita saat ini sedang ada bersama-sama, tumbuh bersama-sama. Gandum dan lalang. Kita semua ini tidak tahu kita ini lalangkah atau gandum. Kita semua akan tunggu waktunya pemilik kebun itu sendiri tiba, dan dia bisa dapat memisahkan rumput, diselesaikan, dibakar,
lalang dibakar, gandum bisa tambah lebat lagi. Berhasil dengan baik. Dan saya percaya dunia belum kiamat, kita masih ada hari ini. Tuhan punya rencana yang baik untuk kita semua. Mari kita sepakat untuk menyatakan kepada iblis bahwa engkau sudah tidak berlaku lagi di hidup saya. Saya mulai dengan hidup yang baru. Kita mulai hidup yang baru melalui perayaan Paskah hari ini.